Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Yang diuntungkan dalam hal ini jelas Hasto, Megawati, dan PD Perjuangan, juga kubu Prabowo yang membutuhkan dukungan PDIP. Terus siapa yang menjadi korban? Pertama adalah KPK. KPK dilemahkan. Upaya mereka untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi malah dimentahkan oleh Presiden lewat amnesti. Kedua adalah publik, masyarakat. Kita yang ingin negara ini bebas dari koruptor, ingin RUU perampasan aset koruptor disahkan, ingin pemerintah bisa makin tegas, misalnya dengan menerapkan hukuman mati kepada koruptor seperti di Cina, tapi malah sebaliknya. Terpidana kasus tipikor malah diampuni dengan alasan demi persatuan jelang HUT RI. Dengan amnesti kepada Hasto ini, Prabowo pun mencatatkan sejarah buruk. Ini adalah amnesti pertama yang diberikan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Upaya pelemahan KPK pun makin diperkuat kubu Hasto. Hasto setelah bebas menegaskan bahwa dengan amnesti dari Prabowo berarti mereka benar. Atau dengan kata lain, KPK yang salah. Semua tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dinilai mereka keliru. Padahal amnesti adalah pengampunan, tidak menghapus proses hukum seperti abolisi. Saya juga mau menyorot Mahfud MD yang memberikan pujian kepada Prabowo karena memberikan amnesti kepada Hasto. Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam seperti tidak paham bahwa amnesti itu harus tidak boleh diberikan kepada terpidana korupsi. Tapi menurut saya, karena jelas Mahfud MD ada di kubu Hasto dan PD Perjuangan. Karena Mahfud walaupun bukan kader PD Perjuangan, tetapi menjadi salah satu orang dekat Megawati. Mahfud masih merasa berhutang budi karena dijadikan cawapres. Bagi saya, cara berpikir kritis Mahfud MD seperti tumpul dalam kasus Hasto ini. Sikap objektif Mahfud MD kalah dengan ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sangat kritis dengan pemberian amnesti kepada Hasto ini. Tanpa masuk dalam kabinet sekalipun, kalau kita membaca komitmen yang ditunjukkan oleh Megawati, oleh PDIP, setelah ada amnesti kepada Hasto, itu kan menunjukkan satu hal yang clear, bahwa tak ada cerita PDIP di masa-masa yang akan datang. Mereka itu tidak bersama dengan pemerintah. Dukung gaspol, dukung total. Apapun kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Bergaining politik itu jahat. Karena tujuan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok politik yang melakukan bargaining itu. Itu yang saya duga sedang dipertontonkan Prabowo dan Megawati saat ini. Hasto mendapatkan pengampunan dari Presiden, dan balasannya PD Perjuangan menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo. Satu-satunya partai yang mengaku menjadi oposisi itu kini berubah 180 derajat. Tidak lagi kritis kepada pemerintah. Mereka kini akan menjadi pembela pemerintah Prabowo paling terdepan. Megawati sudah menegaskan hal itu. Menurut Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus, Megawati memerintahkan kepada semua kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Jadi bagi saya, politik itu memang kepentingan semata. Kalau maunya belum terpenuhi, jadi oposisi, sok garang dan ancam-mengancam. Tapi ketika tujuan sudah tercapai, langsung jadi kawan. Bagi saya, Prabowo juga berubah. Prabowo juga hanya mengutamakan kepentingan politik yang menguntungkannya. Sebagai presiden yang kita harapkan menjadi benteng utama pemberantasan korupsi, malah mengampuni koruptor. Dulunya Prabowo berkoar-koar ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika. Kini malahan memberikan pengampunan kepada seorang sekjen partai besar yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tipikor. Saudara-saudara sekalian,
begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Yang diuntungkan dalam hal ini jelas Hasto, Megawati, dan PD Perjuangan, juga kubu Prabowo yang membutuhkan dukungan PDIP. Terus siapa yang menjadi korban? Pertama adalah KPK. KPK dilemahkan. Upaya mereka untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi malah dimentahkan oleh Presiden lewat amnesti. Kedua adalah publik, masyarakat. Kita yang ingin negara ini bebas dari koruptor, ingin RUU perampasan aset koruptor disahkan, ingin pemerintah bisa makin tegas, misalnya dengan menerapkan hukuman mati kepada koruptor seperti di Cina, tapi malah sebaliknya. Terpidana kasus tipikor malah diampuni dengan alasan demi persatuan jelang HUT RI. Upaya pelemahan KPK pun makin diperkuat kubu Hasto. Hasto setelah bebas menegaskan bahwa dengan amnesti dari Prabowo berarti mereka benar. Atau dengan kata lain, KPK yang salah. Semua tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dinilai mereka keliru. Padahal amnesti adalah pengampunan, tidak menghapus proses hukum seperti abolisi. Jadi Hasto tetap sah bersalah, namun diampuni Prabowo lewat amnesti. Tapi kubu Hasto memainkan narasi bahwa mereka tidak bersalah dengan bukti adanya amnesti dari Prabowo itu. Hasto mengatakan, dengan amnesti yang diterimanya artinya apa yang dia suarakan dalam pledoi dan duplik didengar Prabowo. Dan Prabowo menjawab itu dengan amnesti. Dengan kata lain, Prabowo mendukung Hasto, bukan penegakan hukum dari KPK. Itu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Inilah yang saya sebut, Prabowo entah sadar atau tidak sadar sedang melemahkan KPK. Sebenarnya hal ini saya sudah pernah ulas saat Prabowo diam-diam malam hari sowan ke rumah Megawati. Pembicaraan mereka tertutup, terkesan rahasia dan tanpa publikasi ke media. Dalam pertemuan itu, menurut saya, kala itu salah satu simbol bargaining politik, yang dimana Prabowo meminta dukungan politik dari Megawati dan PD Perjuangan. Tapi sebaliknya, salah satu syarat Hasto harus dibebaskan. Tapi waktu itu, saya menduga tak mungkin terjadi. Karena Prabowo saya nilai tegas dalam pemberantasan korupsi. Prabowo tidak mungkin mengorbankan KPK hanya demi membebaskan seorang sekjen partai. Prabowo tak mungkin takluk dengan politik nasi goreng ala Megawati. Tapi ternyata saya salah besar. Amnesti kepada Hasto menunjukkan
Prabowo lebih berani membela terpidana kasus korupsi dibanding membela KPK dan menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Dengan amnesti kepada Hasto ini, Prabowo pun mencatatkan sejarah buruk. Ini adalah amnesti pertama yang diberikan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Ini akan menjadi presiden buruk ke depan, bahwa terpidana korupsi bisa diampuni oleh presiden dengan alasan persatuan. Jadi ini seperti deklarasi bahwa melakukan tindakan pidana korupsi itu boleh karena ada peluang mendapatkan pengampunan dari presiden. Saya juga mau menyorot Mahfud MD yang memberikan pujian kepada Prabowo karena memberikan amnesti kepada Hasto. Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam seperti tidak paham bahwa amnesti itu harus tidak boleh diberikan kepada terpidana korupsi. Tapi menurut saya, karena jelas Mahfud MD ada di kubu Hasto dan PD Perjuangan. Karena Mahfud walaupun bukan kader PD Perjuangan, tetapi menjadi salah satu orang dekat Megawati. Mahfud masih merasa berhutang budi karena dijadikan cawapres. Bagi saya, cara berpikir kritis Mahfud MD seperti tumpul dalam kasus Hasto ini. Sikap objektif Mahfud MD kalah dengan ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sangat kritis dengan pemberian amnesti kepada Hasto ini. Seperti saya sudah ulas di video sebelumnya, menurutnya amnesti ini akan melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi Hasto sudah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyuapan. Bahkan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang juga menjadi aktor di TV, turut mengecam hal ini. Menurutnya ini akan menjadi presiden buruk ketika terpidana korupsi mendapatkan pengampunan. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga berpendapat pemberian amnesti termasuk abolisi itu berbahaya untuk sistem hukum Indonesia. Kata dia, langkah ini berpotensi membahayakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Bahaya menurut dia karena berarti pengampunan-pengampunan ini bisa terus diberikan tergantung dari relasi politik dari orang itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Amnesti kepada Hasto ini tidak mungkin dibatalkan Prabowo. Karena Prabowo memang punya kepentingan di balik hal itu. Pengamat politik Adi Prayitno sudah membaca soal ada keuntungan timbal balik antara PD Perjuangan dan Prabowo. Menurut Adi Prayitno, amnesti itu mempertebal sikap PD Perjuangan untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto. PD Perjuangan bukan lagi oposisi, tapi partai pendukung pemerintah. Artinya apa? Sesaat pernyataan PDIP setelah adanya amnesti kepada Hasto, itu kan mengkonfirmasi sekaligus mempertebal bagaimana sebenarnya posisi politik PDIP, yaitu mendukung secara total dan mendukung secara penuh pemerintahan Prabowo Subianto. Program-program strategis untuk rakyat akan mereka dukung sampai tuntas hingga 2029. Kan itu makna politiknya, Mas Bram. Banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi tanda bagi PDIP akan menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi kabinet dan seterusnya. Bagi saya sudah tidak penting lagi itu. Karena tanpa masuk dalam koalisi sekalipun, tanpa ada kader PDIP jadi menteri sekalipun, per hari ini PDIP menunjukkan komitmennya. Mereka loyal, mereka tegak lurus dan mendukung penuh apa yang terjadi pada pemerintahannya Pak Prabowo. Oke, jadi maksud Anda amnesti ini cukup menjadi substitusi, tidak perlu ada kemudian masuk clear dalam kabinet, mendapatkan jatah menteri, begitu Mas Adi? Tanpa masuk dalam kabinet sekalipun, kalau kita membaca komitmen yang ditunjukkan oleh Megawati, oleh PDIP, setelah ada amnesti kepada Hasto, itu kan menunjukkan satu hal yang clear, bahwa tak ada cerita PDIP di masa-masa yang akan datang. Mereka itu tidak bersama dengan pemerintah. Dukung gaspol, dukung total. Apapun kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Jadi dengan kasus ini, publik sudah bisa menilai karakter kepemimpinan Prabowo sebenarnya. Prabowo ternyata hanya garang dalam pidato melawan koruptor. Tapi dalam praktek masih bisa berkompromi jika ada kepentingan politik yang menguntungkannya. Terima kasih. Salam kontra narasi.